pertama itu ada keinginan yang saya butuhkan gitu. Salah satunya itu harus menggunakan biaya. Mulai hobi ke bidang editing gitu kan, butuh laptop. Sampai sekarang juga alhamdulillah baru punya laptop gitu. Punya. Itu hasil dari Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Fahmili Podcast, cerita mereka, inspirasi kita. Oke teman-teman semua, alhamdulillah nih ketemu lagi ya kita. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngulik-ngulik lagi nih cerita-cerita atau yang bakal menginspirasi kita nih. Salah satunya kita ini dapat dari mahasiswa Fakultas Adab, khususnya di semester 3 sekarang di Prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Dia ini sekarang fokus di ngojol ya, kalau kita kenal gitu ya. Dia lebih sering di jalanan kayak gitu ya. Langsung aja nih kita kenalan sama teman kita nih dari Sejarah Peradaban Islam, Mas Arizal. Oh iya, betul. Gimana Mas Arizal hari ini? Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan tadi dari mana? Dari kosan apa habis kumpul kegiatan kampus apa gimana? Dari kosan sih. Dari kosan langsung? Iya, dari kosan langsung ke sini. Langsung ke sini. Berarti sebelumnya nggak ada kegiatan apapun sebelum ke sini? Nggak ada. Nggak ada, Arizal. Berarti ke sini emang untuk sharing-sharing lah, kita. Santai aja kita di sini sambil ngobrol, oke? Oke. Itu nanti jawab aja sesuai apa yang ditanya gitu kan ya. Nah, Mas Arizal ini menurut informasi yang saya sendiri dapat gitu ya, ngojol atau ojek online gitu ya, di sela-sela perkuliahannya. Yang pertama sih yang pengen kita tahu nih ya, kapan gitu untuk menentukan harus daftar ojek online, terus alasannya tuh kenapa sih sebenarnya? Boleh diceritain? Oke, untuk saya sendiri sih ngojek itu waktu dari pondok. Jadi setiap liburan pondok itu minjem akun kakak dulu pertama. Oh gitu, berarti dari sebelum kuliah ya? Sebelum kuliah. Itu bisa tuh, berarti pas liburan ya? Pas liburan pondok pesantren. Pas liburan pesantren, minjem akun kakak. Akun kakak. Itu. Berarti kalau waktu itu mondok di mana? Mondok di daerah Serang, Kabupaten Serang, Petir. Oh, Petir di situ. Iya. Di kabupaten. Berarti banyak juga yang pakai ojol di sana ya? Lumayan itu. Terus abis itu baru nih pas kuliah lanjutin. Pas lulus pondok saya bikin ini namanya SIM. Saya bikin SIM. Oh, bikin SIM. Iya, karena persyaratan buat bikin Gojek itu salah satunya SIM. Betul. Ya, saya bikin SIM, akhirnya saya daftar Gojek. Keterimalah di bulan, kurang lebih di bulan Oktober, seperti itu. Itu. Nah, Mas ini kan juga sambil kuliah gitu ya. Pertama, kenapa sih milih? Kan tadi awalnya di pondok pesantren, terus juga sambil ngojol kan ya. Kenapa tetap ngambil kuliah juga atau meneruskan pendidikan kayak gitu? Bahkan sembari ngojol gitu, sembari ngojek online kayak gitu. Terus tadi belum diceritain juga sih alasannya kenapa buat ojek online gitu. Kalau buat alasan saya sendiri ngojol sih, karena itu salah satu mata pencarian yang menurut saya ada di depan gitu. Maksudnya yang masih bisa jalanin yaitu ngojol. Gitu. Karena kebutuhan sehari-hari di daerah Ciputat kan, asli saya orang Cilegon, merantau ke sini, kebutuhan sehari-hari saya ya dari hasil Gojek itu. Hasil Gojek? Iya. Itu. Terus tetap melanjutkan perkuliahan nih? Gitu. Iya, alhamdulillah masih melanjutkan kuliah. Itu. Terus tadi diinfoin juga bahwasannya maksudnya juga penerima beasiswa gitu ya. Penerima beasiswa. Nah, itu ke masa kuliah, terus penerima beasiswa berarti kan harus tetap apa ya? Menjaga standar nilai, ya kan, tetap berprestasi supaya beasiswanya tetap ada gitu kan ya. Dan di lain waktu juga harus ojek online untuk cari uang tambahan gitu. Itu gimana tuh cara apa ya? Bagi waktunya gitu kan. Di lain tuntutan kuliah, terus berprestasi untuk mendapatkan beasiswa, tapi juga harus dapetin uang tambahan. Dan ojek online itu gimana tuh cara bagi waktunya? Untuk bagi waktu saya sendiri sih, karena kan kuliah itu nggak seperti sekolah ya. Kadang waktu jam siang, kadang waktu masuk ke pagi. Kebetulan di waktu semester 2 kemarin,
saya cuma masuk pagi itu di satu hari dari Rabu. Rabu. Sisanya masuk kuliah jam 10, jam 12, jam 1. Gitu. Jadi kebetulan adalah waktu istirahat habis sholat subuh itu buat istirahat di situ. Biasanya apa setelah kuliah atau sebelum kuliah biasanya kalau untuk narik ojek online kayak gitu? Waktu-waktu apa cuma di waktu senggang kah atau emang udah tentuin nih kayak pagi atau antar sore sampai malam kayak gitu atau gimana? Biasanya sih kalau buat waktu sih kadang setelah sholat asar. Biasanya kan kuliah itu sampai jam 5 atau jam 3. Nah, biasanya sore menjelang asar, sholat habis asar menjelang maghrib itu. Itu Jadi, cuman dari setelah asar sampai maghrib aja, nggak lanjut sampai malam gitu? Bukan, dari habis asar itu sampai jam 12 kadang. Soalnya kalau jam-jam segitu tuh banyak Pulang kerja ya? pulang kerja ya, habis yang pulang main juga ya. Banyak juga kan yang pulang kerja, masyarakat Jakarta ini kan kerja capek, mungkin mereka mencari makan, mesen Gojek itu banyak. Oh ya, berarti bukan yang antar jemput jadi driver doang, tapi yang makanan juga Makanan juga ya. Oke. Nah, itu kan di jalanan apa ya? Kalau sore sih ya nggak terlalu panas lah ya. Cuma kan capek, lumayan pegel ya naik motor gitu kan. Apa nih yang apa ya? Jadi motivasi atau semangatnya Arizal buat tetap ngojek gitu? Inspirasi saya sih pertama itu ada keinginan yang saya butuhkan gitu. Salah satunya itu harus menggunakan biaya. Mulai hobi ke bidang editing gitu kan, butuh laptop. Sampai sekarang juga alhamdulillah baru punya laptop gitu. Punya itu hasil dari Gojek. Dari ngojek. Iya. Wah, alhamdulillah itu Alhamdulillah. dari ngojek doang ya berarti ya. Iya. Dapat kayak gitu teman-teman. Ini berarti teman-teman yang di sana misalkan apa ya? Satu inilah senasib lah. Maksudnya itu bisa jadi inspirasi banget itu Mas Arizal ini ya. Itu. Terus kemudian nih Mas Arizal antara kuliah, ngojek sama tetap menjaga prestasi itu ada nggak di satu waktu tuh kayak bimbang gitu milih antara masuk kelas apa kita ngojek nggak ya, atau nggak ada panggilan-panggilan kayak biasanya kan ya kalau mahasiswa gitu kan malas nih masuk kelas dosennya kayak gini gitu kan, terus akhirnya ngojek dapat duit gitu kan ya, daripada masuk kelas gitu kan capek gitu kan. Itu pernah nggak ada di posisi kayak gitu atau pernah mikir kayak gitu nggak? Waktu itu pernah ada kesempatan pikir kayak gitu. Cuman kita balik lagi ke niat awal, kesini itu bukan buat nyari uang, tapi buat belajar. Nah itu teman-teman ya. Ya apapun yang kalian dapatkan di sini ya, maksudnya ya emang niat awalnya buat menuntut ilmu ya. Ya misalkan ya kalian dapat pekerjaan sampingan terus dapat duit ya itu bonus lah ya. Itu buat pengalaman ke depannya gitu. Tetap fokusnya ke pelajaran. Itu berarti kalau misalkan itu kemarin ngambilnya tetap kelas. Alhamdulillah. Nggak keluar langsung cabut gitu. Enggak. Oh enggak. Tuh oke. Saya nih ada nggak sih kebiasaan sebelum Arizal berangkat kuliah atau sebelum Arizal ngojek gitu, kebiasaan yang emang harus dilakuin gitu, atau apa ya, ritual pribadi gitu, ada nggak? Untuk saya sih nggak punya sih, nggak ada kepentingan gitu, paling nggak ada. Ya nggak ada kebiasaan dan itu berarti nggak ada ya, seperti biasanya aja jalan gitu ya. Seperti biasa jalan. Itu oke deh. Terus ada nggak kan ketemu penumpang dengan berbagai macam background gitu ya, terus ya dari kantoran ataupun ada mahasiswa juga ya. Ada nggak, kan biasanya sambil ngobrol gitu di perjalanan lama, ada nggak yang jadi kayak teman deket gitu, akhirnya kenal gitu kan, tukeran apa akun Instagram atau jadi follow-followan, itu ada nggak? Kalau untuk kenalan berlanjut follow-followan sih enggak, cuman sekedar ngobrol. Karena mahasiswa juga kan ada yang pulang naik Gojek, kebetulan dapat, kita saling berbagi cerita aja, kuliah gimana. Gitu? Iya. Ada nggak cerita-cerita, kan pasti banyak ya cerita-cerita, udah lama juga kan, hampir setahun ya, mulai dari Oktober, itu cerita-cerita kayak lucu kah, atau kadang kan sampai jam 12 malam juga ya, ada kayak cerita horor atau serem-seremnya gitu? Kalau untuk serem-serem sih nggak ada, paling cerita paling tidak mengenakan, dulu pernah bawa penumpang ibu-ibu. Iya, jadi kapan tuh? Pagi, sore, atau pagi, mau menjelang setelah sholat subuh menjelang jam 7-an. Jadi kan di situ ada jadwal dosen yang antara masuk atau enggak di hari itu tuh. Jadi
setelah ngejemput kan macet, daerah itu daerah Pondok Cabe. Ya, itu pagi-pagi macet tuh. Saya dari Pamulang. Oh, dari Pamulang. Dapat di Pondok Cabe mau nganter ke daerah Cirende. Cirende, lumayan. Nah, situ kan macet ya? Iya, walaupun cuma lurus doang. Iya, harus doang. Jadi ada beberapa kesempatan buat buka WA karena buat butuh kabar itu hari ini masuk atau enggak. Iya. Soalnya kalau misalkan emang nggak masuk, Lanjut. Kalau misalkan masuk saya mungkin langsung berhenti gitu kan. Iya. Habis setelah satu orderan ini. Bukalah saya WA sebentar gitu kan. Tapi situ ibu-ibunya malah marah, suruh saya berhenti gitu kan. Suruh berhenti? Iya. Berhenti kenapa tuh? Wah itu kurang tahu saya berhenti kenapa mas. Kalau misalkan mau buka WA, berhenti aja minggir. Padahal kan kondisi situ masih macet jalan ya. Oh masih gitu. nggak lagi di jalan. Ya. Jadi dia minta balas WA-nya di pinggir aja gitu ya. Terus habis itu? Habis itu saya kira saya kena omel itu. Ternyata pas di jalan emang si ibu-ibu ini yang ngomel ke keluarganya, ke suaminya juga diomelin ternyata. Oh gitu. Oh emang berarti emang sedang di fase yang emosi ya, jadinya ke bawah ke situ ya. Kayak gitu. Itu cerita yang kurang mengenakan. Ada nggak yang lucu-lucu gitu, yang masih keinget sampai sekarang? Kalau lucu itu kurang ada ya. Nggak ada. Tapi sering ngobrol kan kalau di jalan gitu. Wah sering. Iya. Biasanya nih kalau Arizal sendiri apa ya, area cakupannya untuk kayak ngojol itu di mana? Cakupannya itu paling jauh sih saya daerah Bekasi. Lebih Bekasi? Iya, ke daerah Babelan. Iya, itu lumayan. Deket tuh saya di Babelan gitu. Terus biasanya di kampus-kampus kah atau kantor-kantor? Enggak sih, paling dari kontrakan aja. Karena kontrakan kan daerahnya masih mencakup dekat-dekat kampus. Jadi biasanya dari situ mahasiswa mesen Gojek atau orang lain yang habis pulang kerja, kadang nganter ke Tangerang. Biasanya di Tangerang juga ada lagi yang mesen. Oh jadi sejalan aja ya? Sejalan aja. Dari berangkat, misalkan kayak mau ke arah kampus dapat, gitu ya. Ntar nganterin, dari sana balik lagi dapat lagi gitu ya? Iya, paling begitu. Oke deh. Itu teman-teman ya, ini pejuang jalanan gitu. Terus nih Arizal, tadi udah diceritain tentang, itu lebih ke yang nggak mengenakan ya, gitu ya. Kayak lucunya nggak ada, horornya berarti nggak ada, aman teman-teman ya. Untuk malam itu aman berarti. Terus dari kisah Arizal nih ya, ngojek terus juga sambil kuliah gitu kan, harus tetap berprestasi gitu kan. Ada nggak impian tertentu dari Arizal yang pengen banget didapetin kayak gitu? Untuk yang pengen dapetin sih dari impian saya, pengen bisa lanjut S2. Pengen lanjut S2? Iya. Masya Allah. Selain S2 juga, insya Allah kalau misalkan saya benar-benar udah punya biaya lebih, pengen lanjut kuliah juga di salah satu universitas yang mungkin swasta biar bisa ngambil jam Sabtu Minggu. Oh gitu. Mau ngambil pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Iya, betul. Berarti lebih kepada pendidikan ya. Iya. Itu. Selain itu di mana tuh ada kayak universitas atau mau kuliah di luar negeri atau kemana gitu? Wah, kalau ke luar negeri sih masih kurang. Cuma masih pengen kurang. kuliah aja di sini pengen gitu. Kuliah berarti pengen melanjutkan pendidikan. Iya, gitu. betul. Tapi tetap berkarir. Gitu. Apakah entah sebagai tetap ojek, kalau bisa upgrade ya. Iya. Nah, itu ya, bukan hanya ojeknya gitu ya. Terus ada nggak pencapaian tertentu yang Arizal dapetin dan itu kayak sangat membanggakan buat Arizal? Pencapaian yang paling saya banggakan itu sampai sekarang belum ada. Saya masih kurang puas aja atas pencapaian hari ini juga. Masih kurang puas, ini ya, cari-cari sesuatu ya yang membanggakan. Itu betul. Berarti belum ada? Belum ada. Itu. Oke Arizal, ini kan kita tahu ya, Arizal ini cuma salah satu dari teman-teman yang di Fakultas Adab khususnya ya, yang ngojek online kayak gitu ya. Banyak gitu ya, cuma yang emang kepanggil ke sini adalah Arizal gitu. Karena satu nasib gitu ya, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih ya, beberapa ya, sepatah dua patah kata lah gitu ya, buat tetap memotivasi teman-teman di luar sana yang senasib sama Arizal gitu ya. Kuliah juga, ngojek juga gitu untuk mendapatkan pendapatan. Bukan hanya ngojek mungkin ya, mungkin sambil ambil part time yang lain gitu. Ada nggak sepatah dua patah kata buat teman-teman di sana? Nah, buat pesan teman-teman sih, karena kita kan niat tujuan awal di sini itu untuk belajar. Meskipun kita punya penghasilan sendiri, jangan terpaku dengan penghasilan itu. Kita harus kembali lagi ke niat awal, itu belajar sih. Berarti tetap belajar. Untuk pendapatan itu sebuah bonus saja. Bonus saja. Tetap semangat ya, maksudnya
fokus kepada niat pertama. Iya, betul. Itu yaitu belajar. Oke, Masya Allah teman-teman semua, kita udah mendengarkan ya, maksudnya kisah-kisah dari Arizal ini yang selain daripada kuliah, dia juga fokus di jalanan gitu ya. Ya, fokus di jalanan bukan untuk apa ya, tapi untuk menambah ya uang saku ataupun yang lainnya kayak gitu teman-teman. Itu menjadi inspirasi karena kita tahu bukan Arizal aja gitu ya yang di posisi tersebut kayak gitu. Semoga ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman semua di sana. Kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya dengan kisah-kisah yang menginspirasi teman-teman semua, khususnya di Fahmili Podcast. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.